KDI kita udah lama nggak lihat ya, tapi oke, dulu sering ikutin KDI, tapi karena sekarang sudah tidak terlalu juga nonton TV, tidak juga terlalu apa ya? Masih di TPI saya sempat Oh, berapa kalau kali juri. MNC. Iya waktu di TPI dulu. Oh iya, waktu di sana ya. MNC dia. belum Ya. malahan. Belum ya. Iya sama waktu di TPI sebelum pindah ke itu beberapa kali kan saya jadi juri. Iya, iya, iya. Is it? Ya. Ingat gak? Ingat. Oh. Tapi saya dianggap juri yang galak. Mahal dia ininya, apa ngasih nilainya mahal. Iya, Jadi soalnya galak. kan saya ngerti betul orang yang nyanyi enak, yang nyanyi bagus, yang bisa jadi penyanyi dah apa enggak. Sebab ada orang bakat jadi penyanyi. Ada orang bisa nyanyi. Hampir semua orang bisa nyanyi. Ya kan? Tapi jadi penyanyi satu dua. Nggak gampang jadi penyanyi. Dan ini karunia dari Allah. Ini suara nggak bisa udah begitu begitu dah. Ya kan? Dengan gayanya, dengan apanya, mau merubah-rubah nggak bisa. Mau ngikut-ikutin orang nggak bisa. Udah gitu. Ya. Tapi bisa dikatakan kayak bakalan kasih surprise apa sih nanti ketika di KDI Tante? Surprise-nya apa ya? Kalau dikasih tahu sekarang nanti juga surprise lagi dong. Penampilannya bagaimana nggak tahu lagi deh. Pokoknya terus lagunya apa nggak tahu lagi deh. Jadi nanti lagunya juga saya nyanyi lagu yang apa ya, yang nggak mungkin aja saya nyanyi di TV gitu loh. Tapi nanti Pasti ada ya Tante? ada lah. Pokoknya surprise-nya Titi Sandora menyanyi dangdut aja. Pengen. Dia kan penyanyi pop. Penyanyi pop tulen. Susah menyanyi dangdut dulu. Susah, nggak bisa. Tapi setelah belakangan, setelah saya olah gitu, saya lihat, saya kasih kerja ke PR, misalnya pernah dulu rekaman, saya mau ke Saudi, itu ke PR. Setelah saya pulang, lihat hasilnya, oh oke, bagus. Berarti dia bisa nyanyi dangdut. Akhirnya saya berani rekaman dangdut Ya sama waktu dia. itu lagu ini. Makanya itu saya ada rekaman dangdut, beberapa dangdut, yang duet, itu seperti bila apa kan? Diam cinta. Diam mesra, dunia ini rasanya milik Kita berdua, yang lain kontrak. Aku sayang kamu, Aku cinta kamu, kekasih. Itu lagu dangdutnya. Tapi sekarang sendiri Om Tante kayak masih ada nggak sih tawaran off air maupun on air sendirian, dan berapa kali dalam sebulan itu? Atau gimana? Masih ada tapi bukan sebulan sekali atau 2 kali, enggak. Jarang sih, jarang. Kalau tawaran untuk nyanyi di luar seperti pernikahan, ulang tahun itu masih ada terus, dan kalau memang kita sanggup, ya kita mampu ya kita terima. Tapi kalau enggak, yang jaraknya terlalu jauh gitu, ya kita juga tolak baik-baik gitu. Mereka juga mengerti karena kan kita ini kan sudah lansia. jadi nggak boleh yang terlalu capek. Yang kira-kira kita happy aja, pergi jalan happy, udah itu aja. Senang kita. Seperti akhir tahun kemarin, dalam waktu 3 bulan itu 2 kali ke Kalimantan. Ya, itu karena apa Artinya enak gitu kita, ya, saya sehat minta juga gitu. senang, dan saya kenal orang itu, Ya udah, jadi kita enak. ke Jogja juga gitu. Kalimantan Selatan. Enak jalan-jalan naik kereta api, sedap banget. Itulah Bisa kira-kira. dikatakan kayak gimana sih rasanya jadi penyanyi duet yang sampai sekarang masih eksis, masih digemari masyarakat juga, masih diterima artinya sama banyak kalangan juga nih Om? Ya, satu jawabannya kami cuma saya- satu. Ya. Jawabannya cuma satu. Bersyukur. Ya salam. Alhamdulillah sampai hari ini masih didengar suara kami, dan juga lebih senang lagi, lebih terharu lagi, lebih bangga lagi dan senang ya. Karena apa? Tidak cuma orang-orang tua yang seusia kita aja yang menikmati, yang bisa menikmati, tapi yang muda-muda pun masih apa tuh? Masih tahu sama kita gitu loh. Terus mereka bilang kalau mau foto, mama saya penggemarnya tante loh gitu. Jadi aduh itu seneng banget, sini foto sini. Terus kasihkan mamanya ya, salam buat mamanya gitu. Jadi alhamdulillah. Cuma satu jawabannya, alhamdulillah. Dari 52 karya yang sudah, berapa lagu yang sudah dinyanyikan si Tante, lagu yang paling nangis menurut Tante sendiri dan Om apa aja sih? Kalau lagu tuh udah bingung ya, ratusan, banyak sekali ya, karena berapa ratus volume Ribuan itu. ada mungkin. Iya, tapi apa tadi? Yang paling hit. Yang paling Hit dari dulu sampai sekarang itu duetnya Dunia Belum Kiamat dan Hatimu dan Hatiku.
Saya rasa itu setiap show sekarang ini masih tetap dibawakan, soalnya itu tetap diminta sama mereka. Kenapa sih Tante? Nggak tahu ya, mungkin itu kayak mengena banget sama masyarakat gitu. Dan Apalagi mungkin itu memang dunia lagunya enak lagu gitu. dunia lagunya. belum kiamat. Itu kalau ke Ya, Singapura, Malaysia. Saya kan pernah bilang, bosan saya nyanyi lagu itu, nyanyi lagu kita lain-lain. sih bosen, Enggak, dibilang kalian diundang Diundang sini suruh sini nyanyi lagu itu. itu. Jadi kadang-kadang nyanyi itu sampai 2-3 kali loh, itu nyanyi lagu dunia belum Nggak tahu kiamat. itu lagu memang ada apa. Mereka Waktu senang. memang keluar lagu itu, booming kami. Terus langsung dari perusahaan film Tuh ada minta, film juga, bikin film bikin film dunia belum juga. kiamat. Jadi pertama kali kami main film itu dia judulnya Dunia Belum Kiamat. Iya. Kami main dia jadi anak orang kaya, saya jadi orang miskin. Iya. Saya jadi anak buahnya Benyamin. Kerjanya di bengkel Benyamin. Di bengkel mobil. Kalau saya waktu itu yang jadi ibu Mama Mike Wijaya, yang jadi ayah Om Vede Muhtar. Benyamin pertama kali main film tuh sama kita orang. Di film Dunia Belum Kiamat. Film pertamanya. Pertama kali dia main film. Oke, tapi Om Tante dulu masih ingat nggak sih zamannya menerima honor berapa ketika awal-awal? Awal-awal ya, pokoknya saya nggak bisa bilang rupiah-rupiahnya, tapi saya waktu itu pertama kali nyanyi itu udah honornya udah 3 kali lipat dari artis yang sudah ada. Terus saya kalau nyanyi dulu 2-3 kali itu saya sudah bisa beli rumah. Sudah beli rumah. Sementara yang lain, Gitu. Jadi saya sendiri masih di bawah sekali. dia jauh. dia sama jauh. Jadi waktu itu nyanyi sama-sama gitu, kontraknya beda dia. Jadi kan. ternyata penyanyi dulu bayarnya kecil-kecil. Jadi tapi waktu itu saya makanya Tidak bisa diharapkan. makanya waktu itu ada di majalah Cuman Aktuil menang kalau nggak nama salah aja. ya, itu apa ini milioner anak-anak gitu. Jadi karena ya pada waktu itu termahal waktu itu ya, di zaman-zaman itu tahun 69, 70-an, 72 itu. Waktu itu ya begitulah ceritanya, tapi kalau sekarang jumlahnya memang 7 tapi tidak digunakannya itu tidak seperti waktu itu ya. Satu kali nyanyi nggak bisa lah kayak seperti waktu itu. Itu lebih kurangnya. Sepertinya dulu lebih berkah gitu ya. Ya berkah. Uangnya ya. Iya, Kelihatan ya. Iya, Kalau yang iya. sekarang banyak tapi nggak kelihatan. Hilang. Hilang. Menguap. Terima terus tetap habis aja dulu. Sekarang duit terima sekian Alhamdulillah, tetap habis gitu. Kami Tapi sudah artinya Lebih kurang melalui dunia seni ini kami sudah melanglang buana. Ya, selain di hampir seluruh Indonesia kami kunjungi, bahkan desa-desa yang tidak masuk di akal itu kami masuk dulu. Ya, karena kami memang dekat sama masyarakat. Saya pernah tur sama Kus Plus. Dia ngelihat saya punya penampilan dekat sama masyarakat itu, wah Bang Husin ini lain sama kita orang. Mas Nomo Dekat sama sama masyarakat. masyarakat. Ya, karena memang ada rasa sayang. Ya, artinya kebersamaan gitu loh. Saya nggak takut mau diapain enggak, saya nggak. Ya, selain itu kan kita ini kalau tidak ada mereka, terus siapa yang mau dengerin? Terus yang menjadi penggemar itu siapa? Ya, jadi kita begini itu ya karena mereka juga gitu. Makanya saya sama penggemar sampai sekarang ada penggemar saya yang betul-betul sampai sekarang itu hubungan baik, sudah sampai seperti keluarga. Dan ada beberapa loh, bukan cuma 1-2 orang. Itu sampai sekarang. Itu tetap WA, tetap ini, tetap kunjungan, walaupun nggak pernah ketemu tapi tetap di WA ketemu kan. Tapi yang Ya kami udah ngomong rasakan kok. yang namanya show itu, yang namanya show di Suriname. Itu satu gedung nangis waktu mau kita pulang. mau pulang tuh nangis. Waduh. Nangis semuanya. Wah, Kan saya kan begitu. kebanyakan turunan Jawa kan, yang nonton banyak turunan Jawa, tapi akhirnya pada waktu itu kita orang dianggap tamu negara. Karena pemerintahnya senang sekali. Kan kayak yang nonton Apa juga sebab bukan senangnya? cuma orang Jawa. Kan kita orang sana nganggur dulu 1 minggu, jadi lihat situasi, saya belajar dengar lagu dulu, dengar lagu Belanda, dengar lagu Suriname. Jadi kita nyanyi lagu Belanda, lagu India, Saya pelajari, banyak orang kan India banyak, juga. saya banyak orang India, banyak orang Belanda, orang Jawa. Jadi lagu pop, lagu Jawa. Jadi saya dengar itu lagu-lagu daerah, taki-taki. Saya dapat, saya ambil satu, lagu Belanda satu, cukup udah. Itu Dua nyanyi lagu taki-taki 2. Itu waktu taki-taki yang itu sama yang buat perpisahan. Lama. itu lagu taki-taki itu bahasanya mereka, bahasanya orang Suriname. Ya, Jadi mereka kan bahasanya bahasa Belanda, dan bahasa sama ininya, taki-taki, sama sama bahasa Jawa. Ya,
yang Jawa, yang bahasa aslinya namanya taki-taki. Itu kita show di sana sampai pencipta lagu Taki-Taki itu kan ada di Belanda, itu sampai pulang ke sana karena tahu kita nyanyiin lagunya. Lagunya lucu bahasanya. Kami ke sana aja dulu, nggak mau tinggal di hotel. Saking kami ini suka kami suka bergaul, suka persaudaraan. Kami tinggal di rumah panitia. Padahal rumah panitia itu sederhana sekali. Biasa boleh tinggal sini aja. Saya bilang saya nggak mau tinggal di hotel. Kenapa? Nggak mau, saya asing rasanya di sana. Jadi saya mau Rasa dekat sama Pak lebih Usman. enak sama, Namanya Pak Usman itu orang Jawa kesian. Ya nggak pernah kesini. Orang cacat, pincang. Kalau lihat, aduh. Ya. Tapi Ada pengalaman. baik, kita baik Orangnya sama baik dia. sekali, sampai dianggap senang anak sekali. gitu. Sampai kita dianggap kayak anak. Itu waktu nggak bawa baju tidur, dibelanjain. Jadi rumahnya tinggal. Ketinggalan baju tidurnya. Saya nggak dikasih lihat hotel bagus, Paramari Bu. Itu Paramari. dia bintang Itu bintang udah 5. bukan main deh kenang-kenangan ke sana. Nah, jadi tuh, kita bukan orang main. mendekatkan diri sama mereka itu betul-betul mereka senang. Jadi akhirnya mestinya main cuma 4 kali, akhirnya jadi 8 kali. Enggak, 10 Ah, jadinya. 10 kali jadinya. Kan tambahan bayangin, lagi kan keluar Suriname. Nah, jadi 10 kali. Jadi waktu kami nyanyi tampil pertama, malam pertama itu, menteri-menterinya pada datang. Menteri sosialnya orang hitam, negro, Kebudayaan. ya kebudayaan itu. Iya, Terus menteri orang Indonesia yang Jawa itu Pak siapa namanya? Pak Suparman apa siapa itu? Menteri sosial. Pada datang. Ada orang Belandanya dari konsul apa itu? Ada orang Perancis Iya. juga. Banyak. Ya, Oh banyak ya. banyak Itu macam-macam. pertama nyanyi. Kita nyanyi dulu lagu Jawa dulu. Ya kan? Biasa. Orang sana males tepuk Kan tangan. gitu, tepuk tangan gini. Ya nggak bunyi. Seneng. Udah mati. Habis itu Titik keluarkan nyanyi lagu Taki-Taki. Kadang tadi sepi nih ya. Iya. Keluarnya itu. Kan itu udah latihan. Bandnya anak Indonesia juga yang main, tinggal sana. Itu nyanyi lagu Taki-Taki. Satu hotel tukang masak itu hotel keluar semuanya. Chef-chef keluar. Dengan tidak mengikuti lagu, dia seperti orang mau demonstrasi. Saking bangganya. Itu menterinya keluar masuk nangis gak kuat. Sampai seperti itu. Nangis, menterinya nggak bisa Asli duduk. bahasa kata kita. Dan saya nyanyi Dia terharu. pas sekali. Dan dia kan kalau nyanyi, saya cuma bilang Masya Allah. Saya udah bilang, Anda sih nggak usah pakai bergaya nyanyi-nyanyi. Nggak usah. Diam aja Ya, nyanyi. emang gak bisa gaya. Oh, dia nyanyi saja, itu orang udah terbawa dengan suaranya. Suaranya yang, subhanallah, Allah, karunia Allah yang ngasih. Suaranya itu bisa, itu yang namanya yang mak-mak, ibu-ibu itu, pasti dia serasa sayang sama Inam, si Edi, Titi. Saya belum keluar nih. Ya, ilah udah. Itu kan, habis itu sampai menterinya datang ke panggung. Dia gendong, ini bilang ini mesti tinggal sini. Saya bilang, hey man, it's mine. She's Iya, my aku wife. digendong sama dia. Oh, digendong. Terus, ya ampun digendong. Dengan habis nangis tuh. Nangis. Dia bilang ini mesti tinggal sini katanya. Lagunya dia nyanyi kan, dia kalau niru bahasa persis, Taki-Taki gampang bahasanya. Coba nyanyi dikit bahasa lagu Taki-Taki itu. Ya, Moni, Mino Bang Habi. Ku minare. Udah lupa. Ada sih. Kali aja diundang lagi ke sana. Masensi Yukong na ini milibi. Moni itu sih. lobi. Kontrong persani. Iya, itu bahasanya begitu kan. Kalau yang satu yang Ajosi. Ajosi. Nawang wortu Nah, kita duetnya, dia kan jadi pada waktu itu dicium sama itu menteri. Sampai grepesan sini dicium sama itu. Maco. Hampir segala kurang ajar. Ini gue dicium. Tapi pasti ada cemburu ya Tante Om selama Oh, tapi Ya. kebalas waktu naik duet. Oh, saya dapat dilirikan itu Nyonya Belanda, dia kasih mata saya. Jadi ketutup satu-satu. Oh, kita nyanyi duet lagu Belanda. Geloof, hoop, en liefde. Iya. Akhirnya masuk ke Indonesia. Kita punya bos dengar lagu itu, dia bikin lagu Indonesia. Itu yang percaya, harapan, Percaya, dan cinta. harapan dan cinta.
Itu lagu sana. Belajar. Saya dapat dari sana. Khuluf, Khauf and Liefde. Kita tuh memang mungkin dilahirkan memang di dunia tarik suara aja ya. Cuma yang namanya manusia itu memang nggak ada puasnya. Kita kadang-kadang sekali-sekali kepingin, coba ya kita Ustazah. jangan nyanyi aja ya gitu. Akhirnya kita mencoba. Ini sudah bikin penggergajian kayu, jebol nggak bisa. Udah itu modalnya udah segala macam kan, sampai yang jual segala macam. Jadi tapi akhir itu nggak ada hilang. Terus bikin apa lagi ya? Habis Ada sekarang perusahaan udah- lagi, udah- satu udah lagi ada. digariskan sama Allah Ta'ala. Udah, Muksin Titi jadi penyanyi. Terus Udah apa? coba bikin travel, Nyuruh. bikin Iya, ini, travel. bikin itu. Semua Travelnya tahu. travel ini, travel apa untuk haji Umroh umroh. haji. Padahal niatnya itu bikin umroh haji. Ini terakhir kita bisnis ya, nggak mau yang lain lagi udah. Ini khusus niatnya mengajak teman-teman umroh ibadah. Dan saya tidak mengharapkan keuntungan, cuma saya minta keuntungan satu, yaitu bisa pergi haji terus, bisa umroh seenaknya ya kan, sekalian sama teman-teman. Cuma itu, tapi memang mungkin Allah nggak kasih rezeki di situ, berjalan. Tapi setelah kita nggak bisa pegang juga, dipegang sama teman juga ya, akhirnya berhenti bisa, aja segala begitu sesuatu habis. harus pegang sendiri. Jadi biaya juga bukan kecil itu kan, bikin travel itu bukan kecil. Jadi ya sudah. Habis itu selesai berhenti. Setelah berhenti itu usaha terakhir. Habis itu udah nggak sekarang usaha lagi bilang, sampai sekarang. kita Udah. kembali back to the Nah udah. Jadi akhirnya nyanyi lagi. ya, harus Tenang tahu aja udah lagi, bahwa udah tinggal ngapalin kita lagu. ini sudah dikudratkan Gitu untuk aja. nyanyi. Jadi ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih suara untuk yang dimana, dan saya bisa nyanyi segala macam. Suruh saya Berat. nyanyi lagu apa aja bisa. Iya pinter. Berat memang kok sekolahin anak-anak semua dulu itu berat. Saya dulu dapat pop singer. Setiap saya nyanyi mesti setiap saya perlomba nyanyi mesti menang. Mulai dari Makassar. Dia lomba di kapal menang juga. Lomba di mana-mana dia menang. Kalau saya nggak pernah ikut lomba takut. Saya kan waktu riwayatnya dulu tuh waktu mau ke sini mau, kan kalau di Makassar kalau ada datang artis itu ada antaranya Titi Puspa, Oni Suryono, siapa lagi ya yang lain. Alfian. Itu saya kebetulan jadi pendamping daerah. Ya, sebagai sebab penyanyi kan memang terbatas ya. Jadi bisa dipilih. Saya cuma ada 2-3 orang di Makassar. Jadi itu Oni Suryono ngasih semangat sama saya. Muksi, you punya suara bagus loh. Masa? Ya, kamu mending ke Jakarta. Ke Jakarta bisa. Ya, saya lagi di sini lagi kuliah, Mas. Oh gitu ya. Oke, selamat, itu aja yang saya bisa bilang gitu. Terima kasih, Mas, supportnya. Jadi saya di waktu Mapram Universitas Fakultas Ekonomi itu pas tahun 65, pas Gestapo. Pas Gestapo ya udah, kalau terus habis gitu selesai, saya 66 nekat udah ke sini. Nggak tahu hatinya kok keras ke Jakarta. Padahal itu waktu kakak saya itu udah persiapkan segala sesuatu, karena saya bilang saya mau muter-muter di pulau, mau dagang, mau belajar dagang saya. Oh boleh, sini barang banyak, bawa aja. Untung nggak bawa, aduh kalau bawa mungkin habis-habisan kali. Yang dia nggak ketemu aku lah. Enggak, itu yang anehnya itu. Kok itu biasanya kapal yang bawa dari Jakarta itu bawa ke daerah-daerah itu datang tiap bulan datang. Ini kok saya tunggu sampai 2 bulan kok nggak datang kapal ini. Oh berarti ini Allah nggak ngasih. Dilarang datang, kalau datang ke Sandora nggak ketemu. Makanya saya mikir kayak gitu. Akhirnya bareng-bareng udah saya bilang sama kakak saya, udah nggak jadi. Ya, udah akhirnya saya diam-diam ngurusin pas apa segala macam. Kakak saya nggak boleh tahu karena kan saya sedang kuliah di sana. Kakak saya perempuan yang paling tua di sana, jaga saya jangan sampai kembali ke Jakarta. So kalau sampai Jakarta ini wah, bisa rusak lagi. Jadi akhirnya Udah. Akhirnya Iya. ketemu di Sandora. akhirnya kapal datang, saya cari pas saya, Hilang. Iya. Diambil sama kakaknya. Tiket Supaya nggak saya, jadi berangkat. tiket Nggak boleh. KTP semuanya nggak ada. Diambil aja kan nggak bisa kemana-mana. Dompetnya semuanya nggak ada. Saya nggak mau ngomong kalau saya mau jalan nih. Kalau saya jalan, kalau ngomong nggak jadi pergi. Jadi saya diam-diam tanpa isi kantong 1 sen nggak ada duit. Saya tawakal sama Allah. Saya selalu berdoa sama Allah kan, karena
Kata Allah Ta'ala, doa itu buat orang muslim, senjatanya orang mukmin. Ya, dan saya orang mukmin. Muslim, mukmin lain loh. Bedanya, tahu gak? Muslim, mukmin. Nggak tahu. Muslim belum tentu beriman. Mukmin beriman. Orang sudah beriman, mukmin. Ya ayyuhal mukminun. Ya Muksin? ayyuhal muslimun, muksin, tandora. Balik lagi. Jadi terus saya yakin dengan niat yang bagus karena ibu saya ada di sini. Ibu saya, adik-adik saya ini anak yatim. Ayah saya SD itu kelas 6, ayah saya sudah meninggal. Jadi kakak saya yang nanggung ibu saya di sini udah meninggal. Terus ada adik saya satu yang pokoknya Muksin kamu jangan pikirin sini nggak ada apa-apa. Oke, saya percaya sama kamu. Jadi saya sekolah tenang, meninggal juga. Wah, jadi saya terganggu. Ini udah mesti saya harus berangkat ke sana. Jadi saya ke sini udah dengan nekat, modal nekat. Itu kapalnya orang namanya Oriental Queen. Bagaimana sendiri? Pernah sekali waktu masuk Covid ini. Masuk Covid pas tahun 19 ya 2019 itu kita masih ada acara kan dari MNC juga kok, kita film juga kan, sinetron lagi berjalan gitu loh, sedang kontrak. Terus tiba-tiba berhenti kan, itu dihentikan semuanya. Ya dari mulai Covid itu sampai selesai ini ya sepi, bukan sepi-sepi lagi ya, berhenti total ya. Kita harus ngencengin ikat pinggang ya kan, kebutuhan kita kurangin ya, kita mestinya begini mau begini ya, kita hitung-hitungan dulu gitu. Tapi alhamdulillah bukannya sampai kita itu terus nggak bisa apa-apa, itu tidak juga. Covid Karena lama, kita 3 tahun ya? 4, karena kita itu bersyukur terus ya, bersyukur dengan adanya ini, bersyukur. Masa Iya. paceklik. Jadi bener-bener yang namanya undangan sih nggak ada Umum. sama sekali, Tahu. tidak ada sama sekali. Sementara kita kan pemasukan karya kan dari situ, jadi kita ya dari hasil tabungan aja. Ya udah kita jalanin aja, terus berjalan dengan sabar, berkecukupan. Alhamdulillah semuanya juga teratasi, tidak ada masalah. Karena kita orang ini suka pasrah sama Allah. Cuma ya itu sepi gitu ya, jadi sepi di rumah terus, jadi sampai yang namanya di rumah terus nggak terima tamu, keluarga datang juga kita nggak bisa Nggak bisa. mengundang ke sini. Karena apa? Karena takut. Jadi yang nggak enaknya itu aja gitu. Masalah lain-lain ekonomi sih berjalan nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Yang bikin bingung nih, kita jadi nggak silaturahmi, kita nggak kesana, ada tamu takut menerima, bilang nggak ada. Waduh, itu paling bingung deh. Sampai kakak tuh 2 kali kesini juga nggak terima kita. Ya udah telepon-teleponan aja deh, Ti, gini gitu. Jadi Ya kan itu maklum. aja, ha. Jadi semua maklum kan. Ya itu Sini aja ada di bayi, masa-masa kecil. itu ya Jadi begitu aja, ha. Kita maklumi, kita juga takut keluar. Itu. Oke, Om, Tante, bisa dikatakan tahun berapa sih menurut Om sama Tante merupakan puncak karir sekarang sama Tante dan Om sendiri? Puncak karirnya Tante sama Om pada tahun berapa? Dulu di tahun 70, karena itu terus-terusan ya, kita setiap tahun tuh dapat award juga ya, penghargaan seperti piringan emas itu kan terus-terus sampai Golden tahun record. sampai tahun 80-an tuh masih terima terus. Tapi setelah itu nggak ada lagi, ya kita mulai agak nggak pergi rekaman-rekaman tuh tahun 2000-an deh. Tapi jalan terus sih ya, kalau Ya. pikir jalan terus, ada aja sih. Rekaman-rekaman ada aja, terus acara jalan terus, walaupun kita tuh tidak seperti dulu lagi, seperti tadi saya bilang milih-milih tempat sekarang, tapi acara tuh ada aja. Jadi nggak pernah kosong, sepinya kosong ya Covid. Nah, Berarti sehektik-hektiknya zaman dulu seperti apa nih Tante sampai nggak bisa pulang gara-gara ada show-nya di mana-mana gitu? karena gini, kontraknya itu seperti sekarang sampai bulan November, itu untuk di bulan depan aja itu udah penuh, terus bulan berikutnya udah penuh. Nah di bulan ini minta lagi di bulan ini nggak bisa, akhirnya mau ke bulan sana. Jadi itu setiap ini ada. Kadang-kadang kita malah bukannya nggak sempat pulang ke rumah loh. Jadi dari Medan semuanya kan turun di airport Jakarta langsung menuju mana gitu. Jadi udah nggak sampai pulang lagi, itu saking penuhnya gitu. Berapa sih? Itu tahun-tahun 70-an. 70 80 70 sampai Ya 70 Nah, 80. iya, 70 itu terus begitu. Ya, nah, jadi kadang-kadang dari mana, sebetulnya tahun-tahun aja gitu, ada yang panggil ke Irak, dari Irak mau ke Kalimantan. Itu waktunya tuh mepet banget. Ini gimana, nggak bisa ini gini, salah satu harus batalin salah satu gitu. Jadi
Kalau yang jaraknya terlalu jauh juga kita tanggalnya mepet nggak bisa. Untuk sekarang sendiri masih tetap Tetap. menerima aja atau mungkin Tetap menerima, tapi dilihat-lihat kira-kira capek apa enggak, terus mampu apa enggak, perjalanan jauh. Tapi kalau perjalanan jauh saya rasa enggak. Tapi paling jauhnya ya seperti apa ya, kayak kemarin ke Kalimantan nggak masalah, ini juga oke-oke aja. Keluar negeri nggak jauh-jauh banget sih, nggak jauh-jauh. Tante nih satu lagi nih, apa rahasia Om Tante menjaga suara sampai sekarang sendiri masih tetap keren dan nggak berubah? Apa Rahasia. juga rahasianya? Kayaknya rahasia itu enggak, Keren. kita enggak jaga-jaga suara, itu semua dari Allah. Allah juga yang menetapkan suara itu begini. Jadi saya enggak minum apa untuk suara, enggak ini Pantang-pantang. saja, enggak pantang ini, enggak pantang Nggak ada itu. pantang. Gimana Allah aja, Allah kasih suara begini. Alhamdulillah sampai sekarang tuh Penyanyi nyanyi apa juga alami masih betul-betul. bisa. Jadi betul-betul suara Nggak pernah alami, berburu. enggak pernah minum obat sesuatu yang bikin suara enak, enggak. Cuma kalau saya mau nyanyi, saya enggak makan. Memang saya juga enggak terlalu banyak susu gula-gula, enggak juga. Jadi kalau mau nyanyi kan dibilang katanya jangan makan yang manis-manis ya gitu. Ya, suka Es, mengganggu tapi pertenggorokan. kebetulan saya nggak suka minum dingin, minumnya hangat terus. Jadi paling saya kalau ini suka ngisep-ngisep apa gitu, permen jahe atau apa gitu buat ngilangin haus itu Saya aja. dapat itu ilmu dari waktu saya nyanyi ganti bob ke Amerika. Saya diminta nyanyi ganti bob di Hotel Indonesia di Supper Club. Itu pas ada penyanyi negro, waduh kagum saya. Jadi saya nanya sama dia, seorang penyanyi ada nggak pantangannya? Dia bilang ada. Dikala mau nyanyi jangan minum manis, jangan minum susu. Susu, ya, Ya, kenapa sih bilang? Itu nanti takut nanti bikin serak. gitu. Susu sama Suaranya aduh, itu negro. Padahal dia penyanyi gereja loh. Bukan penyanyi terkenal top, tapi nyanyinya aduh minta ampun. Saya banyak Itulah, pengalaman di kira-kira waktu di begitu. GHI dulu. Satu lagi nih Om Tante, rahasianya awet muda. Emang awet muda. Ah, Pakai pengawet. nah, awet muda. Kalau awet muda juga semuanya dari Allah juga. Karena selalu kita kalau lagi sholat mohonnya minta awetkan muda, minta tetap awet cantik. Dan yang namanya cantik itu kan semua perempuan mau cantik ya, semua. Jadi kita biar tetap, kalau menurut saya sekarang ini gini, saya minta gini biar terus jangan cepet-cepet dipudarkan gitu. Saya masih bisa tampil ya Allah, semua Allah Allah tuh karuniamu paling ya Allah. Gitu. penyayang, Itu aja betul-betul udah. penyayang. Mintain sama Allah aja. Minta Saya nggak apa pernah ke saja, salon, itu diturutin. nggak pernah kemana-mana, nggak pernah facial, nggak pernah apa, bisa sendiri. Oh, ini nggak ngurus, apalagi udah di dapur. Nggak pernah. Udah kayak Nggak mbok-mbok. ngapain. Tapi mbok-mbok yang keren. Mbok-mbok, Baru Om. mbok-mbok. Tapi tetap sayang ya Om ya. Oh, nggak ada lagi duanya. Kayaknya malah sekarang ini saya nggak bisa kemana-mana. Dulu saya masih bisa kemana-mana, pergi syuting, begini. Sekarang malahan dekem di rumah selama COVID, malah jadi tambah tapi berdua nggak mau lepas, nggak mau kemana-mana sendiri gitu. Ya, saya nggak bisa juga. Kadang-kadang saya ada acara kemana sama temen, ada acara apa gitu ya, saya nggak pergi. Oh, sorry ya, soalnya aku nggak bisa ninggalin Dia tuh. kalau mau pergi, dia masak dulu. Subuh-subuh dia bangun. Buat Iya, saya. gitu. Buat makan Udah siangnya, rapi buat semuanya, sarapan. udah oke, di jalan senang hati. Kan biasa pergi, ada acara sendiri sekarang, sering sendiri. Ya, ada acara tempoh hari kayak orang Tionghoa, undang dia, saya bilang, acara apa sih? Atau tuh orang Tionghoa ulang tahun. Tiba-tiba ulang tahun maunya Sandora juga gitu loh. Jadi ya udah 3 kali udah gitu. Orang nenek-nenek udah, tapi dia itu ternyata hafal dengan lagu-lagu saya dari mulai saya tahun 69. Lagu rekaman Kan kita pertama mah dulu sampai nyanyi sekarang. dulu Nah, banyak kebetulan asalnya dari lagu Cina. banyak lagu-lagu Mandarin ya, lagu Mandarin lagu banyak. Mandarin, iya. Lagu Mandarin. Akhirnya Jadi, kita nyanyi di apa? tapi melalui- kemarin nyanyi juga, waktu itu nyanyi itu bukan lagu Mandarin nyanyiin, bukan. Dia malah si bapak-bapak itu, "Hah, Mbak Titi, lagu Binaria," katanya. "Hah, Binaria? Kan lagunya sama Bang Musti nyanyinya." "Ya sama saya, sama saya." Oh, dari HP. "Ini Mbak dapat nih, ayo nyanyi gitu. Jadi emang penggemar kita dari dulu udah seumuran sih. Jadi dia juga udah umur 70 sekian gitu loh.